Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kesehatan kita dan melindungi kita semua. Amin. Teman-teman, sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita baca basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, hari ini insya Allah Miss akan menyampaikan materi yang terdapat pada tematik 5D, khususnya subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Kita simak sama-sama yuk. Nah, berikut ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat menentukan amanat pantun. Yang kedua, siswa dapat melaksanakan tanggung jawab dalam kegiatan gotong royong. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi interaksi sosial di berbagai bidang. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi pantun sebagai warisan budaya. Dan yang kelima, siswa dapat mengidentifikasi interaksi sosial antar daerah. Dan yang keenam, siswa dapat mengidentifikasi perbedaan hak dan juga kewajiban sebagai warga masyarakat. Kita bahas satu persatu yuk. Nah teman-teman, dalam membuat pantun harus memperhatikan sajak dalam pantun. Selain itu, di dalam pantun juga harus terdapat amanat atau pesan dan nasihat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Coba perhatikan pantun berikut ini. Siang-siang makan buah dongdong, rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Coba kalian bisa simak tidak? Amanat dari pantun tersebut itu apa? Nah, amanatnya yaitu dengan gotong royong maka pekerjaan akan cepat selesai. Jadi kita semua harus terus berusaha untuk bekerja sama ataupun bergotong royong. Gotong royong adalah pekerjaan bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan bersama. Gotong royong termaksud salah satu bentuk tanggung jawab masyarakat. Melalui gotong royong, pekerjaan akan lebih cepat terselesaikan. Nah, berikut ini adalah unsur-unsur gotong royong. Yang pertama, kegiatan dilakukan dengan cara bekerja sama. Jadi tidak dikerjakan sendiri ya. Semua peserta gotong royong ikut serta sesuai dengan kemampuannya. Dilakukan secara sukarela dan bermanfaat bagi kepentingan bersama. Gotong royong adalah budaya bangsa Indonesia yang harus kita lestarikan karena dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Manfaat gotong royong diantaranya membuat pekerjaan menjadi cepat selesai, pekerjaan sulit akan menjadi lebih mudah diselesaikan, dan yang selanjutnya yaitu memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antar warga, memupuk solidaritas dan hubungan yang harmonis antar warga, khususnya tetangga kalian, menumbuhkan sikap tolong-menolong dan kekeluargaan antar warga. Nah teman-teman, sebagai warga kita hendaknya mendahulukan kepentingan bersama. Setiap individu pun sebaliknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat, adakah yang tahu? Yang pertama, tanggung jawab sebagai warga masyarakat yaitu memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial antar anggota masyarakat. Dan yang keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi. Oke? Setiap manusia membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Hal ini memunculkan yang namanya kegiatan interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Interaksi sosial terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Faktor yang mendorong manusia melakukan interaksi sosial. Yang pertama ada faktor ekonomi, politik, sosial dan budaya, serta moral. Faktor ekonomi, manusia membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya politik. Contoh interaksi sosial di bidang politik adalah interaksi yang dilakukan partai politik menjelang pemilu. Selanjutnya yaitu interaksi sosial didorong faktor budaya berkaitan dengan bahasa, perilaku, adat istiadat, dan juga seni.
selanjutnya yaitu moral. Keprihatinan akan rendahnya nilai moral di masyarakat mendorong adanya interaksi sosial di bidang moral. Indonesia memiliki beragam budaya. Pengenalan antar budaya daerah terjadi karena adanya interaksi antar warga masyarakat. Interaksi antar warga masyarakat terjadi dalam berbagai bidang seperti sosial dan juga ekonomi. Nah, teman-teman, faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi di masyarakat itu ada 4. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam, perbedaan kondisi kependudukan atau demografis, selanjutnya yaitu mobilitas barang dan jasa, faktor selanjutnya yaitu persebaran kegiatan ekonomi. Nah, coba kita bahas satu persatu. Perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam berpengaruh terhadap kegiatan produksi yang ada di suatu daerah. Sedangkan perbedaan kondisi kependudukan atau demografis merupakan kondisi kependudukan mempengaruhi ketimbangan pembangunan antar wilayah karena menentukan tingkat produktivitas kerja. Selanjutnya yaitu faktor mobilitas barang dan jasa. Lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat mendorong terjadinya pemerataan pembangunan antar wilayah. Dan yang terakhir, faktor persebaran kegiatan ekonomi. Saat ini kegiatan ekonomi masih terkonsentrasi di kota-kota besar. Agar pembangunan merata, persebaran kegiatan ekonomi harus merata juga. Interaksi yang terjadi di masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di berbagai bidang tersebut. Dengan demikian, kepentingan masyarakat yang belum kita terpenuhi di daerah yang satu akan bisa terpenuhi melalui interaksi dengan masyarakat dari daerah lain. Jadi itulah pentingnya interaksi sosial antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Nah, meningkatnya kemampuan ekonomi tiap-tiap daerah akan mempengaruhi pemenuhan terhadap kebutuhan sosial dan budaya tiap daerah. Nah, teman-teman, masih ingatkah kamu dengan hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab? Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan hal yang berbeda, namun saling berkaitan satu sama lain. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh setiap orang. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, berikut ini perbedaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai masyarakat. Hak adalah sesuatu yang mutlak milik seseorang, sedangkan kewajiban berarti suatu yang harus dilakukan seseorang sebagai warga. Sedangkan tanggung jawab adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga. Jadi itu perbedaan antara hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab ya. Nah, berikut ini adalah contoh hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab. Yang pertama, contoh hak. Mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama, dan mengembangkan kebudayaan daerah. Itu contoh hak sebagai warga. Berikut ini contoh kewajiban sebagai warga. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, menjaga ketertiban lingkungan masyarakat, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Itu contoh kewajiban sebagai warga. Nah, apa contoh tanggung jawab sebagai warga? Yang pertama, mengikuti pemilihan ketua RT ataupun RW, menghargai hasil diskusi warga atau musyawarah warga, membuang sampah di tempat sampah. Ini tanggung jawab kita. Sebagai umat muslim pun kita harus membuang sampah di tempat sampah. Selanjutnya yaitu melaksanakan ronda malam. Dan yang terakhir mengikuti kerja bakti. Oke nak, berikut ini adalah tugas pembelajaran hari ini. Yang pertama, kalian buka buku tematik 5D kalian halaman 88 nomor 1-3 ya. Selanjutnya halaman 95 nomor 1-7. Oke, Solih dan Solihah, terima kasih untuk perhatian dan juga fokus kalian hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap dan terus jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.